Sebelumnya kita diperlihatkan dengan kilas balik pertarungan yang terjadi di Marijoa antara Bartolomeo Kuma melawan Akainu. Kuma yang kali itu menyerang membabi buta sadar akan satu hal, jika dirinya tidak akan mungkin bisa mengalahkan Admiral Marinir sendirian. Oleh karena itu, Kuma kemudian memilih untuk melarikan diri. Setelah itu, muncul pula kilas balik 2 tahun yang lalu, di mana waktu itu, Akainu sedang menangkap Boni. Boni seolah tak percaya dengan semua perkataan Akainu yang mengatakan jika Kuma, ayah Boni secara sadar menyerahkan dirinya untuk dijadikan sebagai percobaan Dr. Vegapunk dan kemudian menjadi senjata tempur. Tentu saja Boni tidak mempercayai hal itu dan menyebutkan jika mereka telah berbohong mengenai hal tersebut. Sementara itu, cerita kemudian kembali melanjutkan tentang pertarungan yang terjadi di Pulau Egghead antara Luffy melawan Kizaru. Di sini, Luffy berubah menjadi Snake Man untuk melawan Kizaru. Meskipun telah mengeluarkan banyak upaya, ternyata Luffy masih belum bisa mengalahkan Kizaru. Kizaru malah berhasil memukul Luffy hingga dirinya terbang menyebabkan robot Vega Force One menjadi hancur. Setelah melihat Luffy yang dikalahkan oleh Kizaru, Boni turun tangan untuk membalas serangan Sang Admiral. Namun serangan Boni tidak berarti apa-apa bagi Sang Admiral tersebut. Setelah melihat semuanya lengah, Kizaru kemudian mendatangi Dr. Vegapunk dan akan menghabisi nyawanya. Namun tiba-tiba dalam wujud Gear 5 Luffy muncul dan menangkap tangan Kizaru. Semua orang yang melihat hal tersebut sangat kaget termasuk Dr. Vegapunk. Karena Luffy kali ini berduel dengan wujud Gear 5 yang membuat semua orang melotot tak percaya. Sementara itu, ketika pertarungan sengit keduanya tengah berlangsung, mereka tidak sadar jika ternyata ada sesosok robot kuno yang tiba-tiba saja bangkit setelah mendengar detak jantung Nika milik Luffy. Diperlihatkan keadaan Kizaru yang dicengkram oleh Luffy dengan wujud Gear kelima. Ekspresi Kizaru saat itu biasa saja dan sangat tenang. Saat itu Dr. Vegapunk memutuskan untuk melewati fase Fabirio bersama dengan Atlas dan juga Sanji. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan Boni dan juga mengubah perintah pasifista dengan chip otoritas. Dalam misinya Vegapunk menggunakan kendaraannya yakni Vega Tank. Dia kemudian mengacu kepada Boni sebagai anak kecil. Dia berbicara seolah-olah Boni masih anak kecil. Sementara itu Usopp Nami dan juga Addison tetap berada di ruang kendali. Kemudian yang lainnya ikut menjalankan tugas masing-masing, di mana Jinbe membawa semua barang-barang milik Dr. Vegapunk, lalu membawanya ke belakang pulau. Di sisi lain, Lilith menggunakan Frankie Shogun untuk membawa Thousand Sunny ke tempat yang sedang dituju oleh Jinbe. Beralih ke fase Fabirio, di sana Boni sedang berperang dengan Angkatan Laut. Sentomaru kemudian mencoba menyelamatkan Boni ketika dirinya terjatuh, dan setelah dia menabrak penghalang Egghead yang menyebabkan dirinya kemudian pingsan. Di sisi lain, Zoro sedang bertarung melawan Lucci. Di sini terjadi perdebatan hebat di mana Zoro mengatakan jika kekuatan kalian tidak akan bisa melawan sang kapten bajak laut topi jerami. Lucci mengatakan jika dirinya lah yang akan menghabisi Luffy dengan kekuatannya sendiri. Kembali kepada pertarungan antara Luffy dengan Kizaru. Luffy membuat Kizaru kewalahan dan membuat Kizaru terlempar ke arah laut. Setelah menyadari jika dirinya akan terjatuh ke laut, Kizaru kemudian secara spontan kembali menciptakan beberapa cloning dirinya dengan menggunakan cahaya. Cloningan milik Kizaru kemudian berhasil melukai Luffy dengan menggunakan pedang cahayanya. Luffy kemudian membalas serangan Kizaru dengan untuk menghancurkan semua cloning milik Kizaru. Ternyata dari semua klon tersebut, tidak ada tubuh asli Kizaru sama sekali. Kizaru ternyata kembali ke ruang kendali dan hendak menghabisi Dr. Vegapunk. Namun ternyata Vegapunk sudah pergi dari sana. Kizaru tahu jika Vegapunk ada di Vegapunk. Dia kemudian akan menyerangnya dengan cahaya miliknya. Luffy yang mengikuti Vegapunk kemudian mengambil cahaya milik Kizaru tersebut lalu membaginya ke segala arah. Sementara itu, Vegapunk akhirnya tiba dengan selamat di fase Fabirio. Lalu Atlas mengesampingkan perintah Kizaru kepada para pasifista. Sementara itu, Saron sedang menatap dengan tatapan yang sangat mengancam. Kemudian semua pasifista mematuhi perintah Atlas dan kemudian menyerang Marinir. Boni juga sedang melawan Marinir. Boni kemudian menembakkan pistol ke arah Marinir, sehingga membuat mereka kemudian berhalusinasi dengan kematian mereka masing-masing. Boni kemudian kembali melanjutkan pertarungan epiknya dengan melawan dua wakil Laksamana sekaligus. Dia berhadapan dengan seorang pria berdagu panjang, dan yang satunya lagi adalah seorang wanita tua pemakan buah iblis Norinori. Wanita tua tersebut memiliki kekuatan yang memungkinkan dirinya untuk mengendari dan mengendalikan salah satu pasifista, sehingga Boni tidak mampu berbuat banyak untuk melawan mereka berdua. Tak lama, Sanji kemudian melompat ke Vega Tank 8 dan menyelamatkan Bani. Namun tiba-tiba terjadi hal aneh, di mana muncul lingkaran ajaib di tengah pulau Egghead berupa bintang dan juga simbol angka 5 bersamaan dengan munculnya ledakan api dan juga petir hitam.
Kemudian muncul pengumuman dari salah seorang marinir yang mengatakan jika Saint Saran ada di pulau tersebut. Sementara itu, seorang seperti marinir tidak diperbolehkan untuk melihat Saran. Jika saja mereka berani menatap matanya secara langsung, maka kepala orang tersebut akan meledak. Adegan kemudian beralih ketika Luffy masih bertarung melawan Kizaru. Mereka tampak terengah-engah. Kizaru sempat mengatakan jika dirinya tidak bisa terus berjuang atau tidak bisa menyelesaikan misinya. Dengan secepat kilat Kizaru kemudian menyerang Vegapunk. Meski tembakan lasernya meleset, namun dia berhasil menghancurkan jalan awal yang membuat Vega Tank 8 kemudian langsung jatuh ke tanah. Lalu tiba-tiba saja muncul suara Saran di seluruh penjuru Pulau Egghead. Saran kemudian mengatakan suatu hal, yaitu pasifista hentikan. Terdengar seperti suara nada mengancam. Semua orang kuat yang berada di pulau tersebut kemudian merasakan aura yang sangat tak biasa. Namun pertarungan antara Luffy dan juga Kizaru masih berlanjut. Luffy menyusul Kizaru. Kemudian Luffy memukul Kizaru dengan serangan barunya yakni Gomu Gomu no Stargan. Sehingga pukulan Luffy tersebut berhasil melukai wajah Kizaru yang kemudian menimbulkan efek banyak bintang. Kizaru menyadari jika hal ini akan sangat buruk. Lalu mereka berdua kemudian sama-sama jatuh ke tanah. Saran menatap Luffy ketika dia sedang terjatuh dan menyebutkan kata-kata bahwa Nika seperti tengah menyadari sesuatu. Lalu Saran kemudian berhadapan dengan Bonnie, Sanji, Vegapunk dan juga Franky. Nampak di sana Bonnie kemudian berhasil menusuk dada Saran dengan menggunakan pedang miliknya. Terlihat wakil Aksamana bersiap untuk membantu Saran. Namun Saran kemudian memerintahkan kepada mereka untuk mundur. Dia mengatakan jika sebenarnya dengan sangat mudah bisa menghindari serangan pedang Bonnie barusan. Kemudian dia mencabut pedang tersebut, lalu secara ajaib darah di tubuhnya kemudian menghilang. Saran kemudian mengeluarkan aura dari matanya untuk berhadapan dengan Bonnie dan juga Sanji. Namun anehnya kepala mereka berdua tidak meledak, meskipun Bonnie dan juga Sanji terluka di kepala akibat serangan Saran. Lalu Kizaru kemudian menyampaikan permintaan maafnya kepada Saran. Saran kemudian mengatakan jika Kizaru sangat lambat menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian Saran yang tiba-tiba saja akan menginjak Luffy yang sudah tak berdaya di tanah. Namun Franky kemudian menyelamatkan Luffy dengan tangannya. Vegapunk, Bonnie, Sanji, dan Franky tidak berdaya dan tidak dapat bergerak lantaran kekuatan misterius dari Saran. Dr. Vegapunk mengatakan jika ini bukanlah reaksi dari kekuatan ilmiah, melainkan kekuatan dari buah iblis. Kemudian memperlihatkan Saran meremas Bonnie. Bonnie saat itu mengatakan kepada Saran jika dirinya lah yang telah menghabisi ayahnya. Adegan lalu berpindah ke kilas balik. Saat Kuma memberitahu Bonnie ketika dirinya masih muda dulu mengenai nikah. Saat itu Kuma mengatakan kepada Bonnie jika dia ingin menjadi seorang pahlawan sehingga dapat memerdekakan orang lain layaknya nikah. Kembali ke masa sekarang di mana Saran mengatakan kepada Bonnie jika ayahnya merupakan orang dari ras Bakenir, yang mana mereka merupakan orang-orang yang pernah melakukan kejahatan di masa lalu. Adegan kemudian berpindah lagi ke masa lalu yakni tepatnya pada 47 tahun silam, menceritakan mengenai kisah Kuma yang berasal dari keluarga yang normal. Dia memiliki seorang ibu yang hanya manusia biasa sedangkan sang ayah merupakan seorang Bakenir. Suatu hari informasi mengenai identitas Kuma bocor sehingga seluruh keluarga Kuma kemudian ditangkap lalu dijadikan sebagai budak di Marijoa. Suatu hari ayah Kuma mengatakan sebuah cerita yang berkaitan dengan legenda nikah. Kala itu ayah Kuma mengatakan jika legenda tersebut telah turun-temurun diceritakan di kalangan ras Bakenir. Ayah Kuma kemudian membunyikan suara genderang pembebasan, lalu saat itu Kuma yang masih kecil ikut menari bersama dengan lantunan genderang tersebut. Hingga tiba-tiba saja ayah Kuma ditembak di bagian kepalanya oleh Tenryubito lantaran dianggap menimbulkan kebisingan. Kembali lagi adegan beralih kepada 38 tahun yang lalu. Tenryubito menjelaskan jika setiap 3 tahun sekali para Tenryubito akan turun ke Marijoa. Di sana mereka akan mengadakan suatu permainan yang sangat kejam yakni berburu manusia. Mereka melakukan permainan tersebut di pulau yang tidak memiliki pemerintahan. Para Tenryubito melepaskan para budak-budak mereka yang bermasalah, kemudian mereka memusnahkan budak-budak tersebut bersama dengan penduduk asli pulau tersebut. Setelah itu, pemerintah dunia akan mengklaim pulau tersebut sebagai miliknya setelah memusnahkan para penduduk di sana. Tahun ini, tempat yang akan dijadikan sebagai permainan mereka adalah God Valley yang letaknya berada di West Blue. Raja God Valley mencoba untuk menghentikan hal tersebut. Namun dia dihabisi nyawanya oleh Saint Vigarland Garling. Saat itu pertandingan dimulai, di mana para Tenryubito berharap jika pertandingan tersebut dimenangkan oleh Garling yang kala itu terlihat tampan dan banyak disukai oleh para Tenryubito. Adegan kemudian beralih di mana seseorang mengatakan kepada Saran jika mereka telah berhasil menangkap seseorang yang kabur yang merupakan anak suku Bakenir. Dilihatkan Kuma diseret ke lapangan oleh budak lainnya.
Budak-budak itu sangat takut jika Kuma kabur karena hal itu dapat membahayakan para budak lainnya. Ketika sedang menyeret tubuh Kuma kecil, tiba-tiba saja muncul dua orang budak lainnya dari atas bukit, yakni Emporio Ivankov dan juga Ginny. Ivankov menyebutkan jika bocah tersebut adalah hadiah untuk tahun ini yang berasal dari suku Bakenia. Lalu Ginny mengatakan jika kakaknya juga sangat besar, tetapi hanya di bagian kepalanya saja. Orang yang dimaksud Ginny adalah Ivankov. Sedangkan Ivankov tak menggubris omongan Ginny tersebut. Kemudian Ivanov mengatakan kepada Kuma jika dirinya lebih memilih untuk hidup. Lalu dia kemudian bertanya kepada Kuma tentang bagaimana dengan dirinya. Apakah Kuma memilih untuk hidup juga sama dengan dirinya? Atau lebih memilih untuk menyerah dan mati? Kemudian diperlihatkan bajak laut rak datang ke God Valley. Dilihatkan Kaido, Shiki, Charlotte, Lin, dan lainnya di sana. Sementara itu, Monkey D. Garp juga dikirim ke sana untuk menemui mereka. Diperlihatkan juga salah satu kru bajak laut rak lainnya, yakni Gloriosa yang berasal dari Amesan Lily. Dalam turnamen budak tersebut terdapat sebuah peti yang akan diberikan kepada pemenang yang ternyata berisikan buah iblis. Di antara buah iblis yang menjadi hadiah tersebut adalah buah iblis milik Kaido dan juga milik Kuma. Di sisi lain, dalam kesempatan kali ini, Kuma dan Ivankov memiliki rencana lain, yakni mencuri buah iblis tersebut dan segera menggunakannya untuk melarikan diri. Setelah Ivankov berhasil mencuri peti yang berisi buah iblis, tiba-tiba dirinya diserang oleh Big Mom, padahal di dalam peti tersebut berisi buah iblis Wowonomi. Sedangkan buah iblis lainnya yakni Niku-Nikunomi berhasil diambil lebih dulu oleh Kuma dan dia pun memakannya. Di sisi lain diperlihatkan kelompok bajak laut Raja datang ke God Valley. Saat itu, Roger masih mengenakan topi jerami yang sebelumnya sudah diwariskan kepada Shanks. Lalu Shanks mewariskannya kepada Luffy saat ini. Berpindah menuju kerajaan Sorbet yang kemudian menjadi tempat bersembunyi bagi Ivankov, Ginny, dan juga Kuma. Setelah 8 tahun kejadian yang menimpa God Valley, diceritakan di kerajaan Sorbet. Hampir 1 dekade telah berlalu setelah Ivankov dan Ginny bertemu dengan Kuma. Saat ini usia Kuma adalah 17 tahun dan dia telah menjadi seorang pendeta. Karena buah iblisnya Kuma kini mampu menyembuhkan orang sakit dan lanjut usia dari rasa sakit yang mereka rasakan. Sehingga Kuma diberi sebutan dengan tangan ajaib oleh orang-orang desa. Sementara itu, Ginny juga saat ini sudah berusia 21 tahun dan sudah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan sangat populer di kalangan pemuda setempat. Di desa tempat mereka tinggal sedang terjadi krisis di mana banyak warga yang mengeluh tentang raja baru mereka yang berhati dingin dan juga pelit. Dia sering memaksa orang lemah dan sakit untuk membayar upeti kepada dirinya. Di sisi lain dilihatkan bagaimana upaya Kuma untuk menyembuhkan orang lain, yaitu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ginny yang melihat hal itu ternyata sedih dan sakit hati karena Kuma jadi pelampiasan rasa sakit orang-orang yang telah dia sembuhkan. Dan ketika Kuma berusia 22 tahun, Ginny secara belak-belakan melamar Kuma. Namun Kuma menolak lamaran tersebut. Kuma tak ingin kejadian yang sama di masa lalunya membuat Ginny sengsara karena menikah dengan ras yang benci pemerintah dunia. Kuma kemudian mengubah topik pembicaraannya, yaitu bercerita tentang Dragon dan pasukan kebebasannya. Dalam percakapan tersebut Kuma menyampaikan bagaimana Dragon yang sangat dia kagumi adalah seorang yang berani yang memiliki rasa keadilan. Oleh karena itu, Kuma ingin menjadi seperti Dragon dan berlayar di lautan luas untuk menyelamatkan banyak orang. Di sisi lain, Kuma menemukan tentara raja menculik rakyatnya yang mengklaim jika mereka bisa menggunakan rakyat tersebut dengan sesuka hati karena undang-undang yang berlaku di sana. Undang-undang tersebut adalah membagi kerajaan menjadi 2 bagian, yaitu membuang tanah selatan yang terabaikan di mana para orang tua dan juga miskin tinggal di sana. Sedangkan wilayah utara sangat makmur. Selanjutnya Kuma dan Ginny akhirnya dipenjara karena protes dengan kebijakan tersebut. Namun tanpa diduga tentara kebebasan revolusioner membebaskan mereka. Pasukan tersebut dipimpin oleh Dragon dan Ivankov yang kemudian meminta mereka untuk bergabung dan mengubah dunia. Akhirnya Kuma dan Ginny setuju untuk bergabung dengan mereka. Namun Dragon menyadari jika mereka kekurangan sumber daya dan dana yang diperlukan yang kemudian membuat Kuma pada akhirnya kembali merawat gerejanya yang terletak di tanah selatan. Setelah bertahun-tahun Ginny berhasil naik pangkat menjadi anggota angkatan darat di pasukan revolusioner. Dia sangat bersemangat untuk bergabung dengan pasukan Kuma keesokan harinya dalam misi yang sangat penting. Namun sayang markas tentara revolusioner mendapatkan informasi jika Ginny telah diculik. Hal ini kemudian membuat Dragon dan seluruh pasukan revolusioner khawatir dan bertanya-tanya mengenai siapa musuh mereka kali ini. Mereka akhirnya harus terus melakukan rencana tanpa adanya salah satu pemimpin kunci mereka yaitu Ginny. Ginny diculik dan akan dijadikan istri oleh Tenryubito.
Seluruh pasukan tentara revolusioner yang bersama dengan Jinny juga sudah dimusnahkan dalam serangan mendadak pemerintah dunia. Pasukan revolusi dan juga Kuma kemudian menjadi semakin ganas dalam pertempuran setelah mengetahui kabar tersebut. Tentara revolusioner menjemput orang-orang dari kerajaan Gua, dan Kuma juga berteleportasi ke pulau lain untuk membantu para pemberontak. Kuma berhasil mengakhiri pertempuran di pulau itu sendirian. Sedangkan Bonnie adalah anak yang lahir dari Jinny dan Tenryubito. 2 tahun kemudian, Jinny terjangkit suatu penyakit yang sangat mematikan yang membuat seluruh tubuhnya akan menjadi biru dan kulit mereka akan menjadi keras seperti batu jika terkena sinar matahari. Ini adalah jenis penyakit yang sangat langka dan sangat mematikan yang lebih parah dari penyakit Amberle Syndrome yang pernah menimpa lo dulu. Karena penyakit tersebut, Jinny akhirnya dilepaskan oleh Tenryubito. Dia lalu kembali ke kerajaan Sorbet dan meninggalkan Bani bersama dengan para tetua yang ada di pulau tersebut. Sebelum sempat bertemu dengan yang lainnya, Jinny kemudian meninggal. Kuma yang menemukan Jinny sudah tak bernyawa, kemudian membaringkan Jinny untuk beristirahat. Setelah itu, Kuma memutuskan untuk merawat dan membesarkan Bonnie dengan bantuan dari para tetua. Tak disangka Bonnie ternyata mengedah penyakit Saviorska juga yang kemudian membuat Kuma fokus merawat Bonnie dan keluar dari tentara revolusioner. Kuma tinggal bersama dengan Bonnie dalam sebuah gereja. Di sana, Kuma banyak memberikan Bonnie buku-buku tentang berbagai pulau agar Bonnie bisa membacanya. Dia sangat menghindari cahaya alami untuk kesehatan Bonnie agar tidak terjadi hal yang sama seperti Jinny. Namun Kuma harus mengetahui hal yang sangat menyakitkan ketika seorang dokter mengatakan kepadanya jika Bonnie akan mati saat menginjak usia 10 tahun. Bonnie mendengar percakapan tersebut namun dia salah paham dengan percakapan tersebut. Dia malah mengira jika dirinya akan sembuh ketika berusia 10 tahun. Sementara Kuma yang melihat kebahagiaan Bonnie tersebut tidak mampu untuk menyampaikan yang sesungguhnya kepada Bani. Sementara itu, mantan Raja Sorbet kembali ke kerajaan Sorbet lalu menghabisi warga yang ada di sana. Dan warga di sana kemudian berbondong-bondong untuk meminta bantuan Kuma. Raja Bekori mendengar berita mengenai apa yang dilakukan oleh kerajaan Gua di sana yakni membakar Great Terminal. Sehingga dia kemudian melakukan hal yang sama di kerajaan Sorbet dengan membakar desa-desa dan juga menembak orang-orang yang melakukan protes. Kuma yang mengetahui hal itu kemudian marah dan menghancurkan istana dan mengalahkan Raja Bekori sendirian. Kuma kemudian menjadi raja baru di kerajaan Sorbet atas permintaan rakyat di sana. Namun dirinya ternyata masih tinggal di gereja dan yang menjalankan kerajaan Sorbet adalah Raja Bodog. Suatu hari, Bonnie diketahui memakan buah Toshi-Toshinomi namun tidak secara sengaja. Raja Bulldog kemudian membawa berita buruk kepada Kuma jika mantan Raja Bekori melarikan diri lagi dan saat ini pemerintah dunia malah berada di pihaknya. Pemerintah dunia membantu Bekori agar bisa kembali merebut kerajaan Sorbet. Kuma saat itu berniat untuk menghancurkan Bekori selamanya meskipun setelah itu dirinya tidak bisa lagi berada di kerajaan Sorbet. Setelah berhasil menenggelamkan semua kapal yang membantu Bekori, Kuma kemudian melarikan diri ke laut dan memutuskan untuk menjadi bajak laut. Sehingga membuat dirinya kemudian menjadi buronan dengan harga bounty yang sangat tinggi. Di sisi lain, Bonnie tinggal bersama dengan Connie di kastil kerajaan Sorbet. Dirinya terus mencari obat untuk menyembuhkan penyakit Bonnie. Kemudian Kuma kembali bertemu lagi dengan Dragon yang kala itu Dragon memberitahu Kuma jika Ivankov dan Inazuma sudah ditangkap dan dipenjara. Sementara itu, Kuma kini sudah menjadi Raja Tilan dan menjadi bajak laut. Cerita berlanjut di Kilas Balik Kuma. Kizaru beserta anak buahnya datang ke markas Dr. Vegapunk. Markas lainnya yang terletak di Penghazer telah meledak yang terjadi secara misterius. Saat itu, Kizaru membawa Dandan Musi Saint Saren kepada Dr. Vegapunk. Yang mana inti dari pembicaraan tersebut adalah meminta agar Dr. Vegapunk mau membuat Kuma dijadikan sebagai bahan percobaan alias senjata dari manusia yang berbentuk pasifista. Meski pada awalnya Dr. Vegapunk tidak menyetujui hal tersebut lantaran dia sama saja dengan menghabisi nyawa manusia. Dan parahnya lagi, hal itu juga akan membuat Kuma menjadi senjata seutuhnya yang tidak memiliki akal serta perasaan. Namun pada akhirnya, Dr. Vegapunk harus melakukan hal tersebut. Karena Saint Saron telah melakukan hal licik yakni menyendera Bonnie sehingga pada akhirnya operasi pun tetap dilanjutkan. Tak hanya itu, Dr. Vegapunk juga melakukan operasi kepada Bonnie untuk menyembuhkan penyakit langkanya yakni Saver Scale. Setelahnya mereka berdua melakukan operasi yang memakan waktu hampir 2 tahun lamanya. Dan setelah 2 tahun itu, Bonnie kemudian dikembalikan ke kerajaan Sorbet. Namun tidak bebas, karena dirinya selalu diawasi oleh utusan pemerintah dunia tanpa sepengetahuannya. Dan Kuma juga kembali ke sana namun dirinya hanya sebentar. Karena dia hanya mengantar Bonnie untuk dititipkan kepada orang-orang kepercayaannya. Kuma berjanji kepada Bonnie akan kembali menemuinya setidaknya setahun kemudian.
Namun di sini, Kuma sangat sadar jika hal itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Karena setelah ini dirinya pasti akan melupakan segalanya dan menjadi senjata bagi pemerintah dunia. Bonnie yang masih kecil tidak tahu mengenai hal itu. Dirinya hanya mempercayai janji ayahnya tersebut. Setelah itu, Kuma pun kembali. Di sini, dia pada akhirnya bergabung menjadi anggota Shichibukai yang sempat membuat Shichibukai lainnya terkejut dengan kedatangan Kuma kali ini. Kuma kemudian menuliskan surat kepada Bonnie dan mengatakan keadaan Kuma yang saat ini masih berlayar dan dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu, Kuma mengirimkan surat tersebut dengan sangat hati-hati. Kemudian Kuma tinggal di desa Lufia itu berada di desa Fushia. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kampung halaman Luffy pada 3 tahun yang lalu di Gunung Kolubo Kerajaan Goa East Blue. Saat itu, Kuma tengah memperhatikan ada seorang anak kecil tengah berlatih dan meneriakkan kata Gomomu X. Dia juga telah menghancurkan batu berukuran besar yang membuat harimau dan buaya yang sedang berlatih dengannya menjadi ketakutan. Saat itu, Kuma teringat obrolannya dengan dragon di kapal. Kuma beranggapan jika dragon sangat mengenal pulau itu. Kuma mengatakan kepada dragon jika dirinya pernah bertemu dengan seorang anak muda di desa tersebut. Namun tiba-tiba dragon menghentikan ucapan Kuma dan mengatakan jika anak adalah titik kelemahan orang tua mereka. Kuma sangat terkejut mendengar hal itu dari dragon. Dia pun kemudian meminta maaf kepada dragon serta berusaha untuk melupakan apa saja yang pernah dia lihat. Kembali lagi ke bagian ketika Kuma masih terus mengawasi latihan Luffy. Saat itu, Luffy berusia 16 tahun. Saat sedang asyik mengamati Luffy, tiba-tiba saja ada panggilan yang kemudian membuat Kuma tiba-tiba saja menghilang dengan cepat. Luffy saat itu juga sadar jika ada seseorang yang mengamati latihannya dan berniat untuk mengalahkannya. Ternyata saat itu Kuma mendapatkan panggilan dari pemerintah yang memerintahkan Kuma untuk menghajar bajak laut yang telah menjarah kapal milik pedagang. Kuma lalu melaksanakan tugas tersebut dengan sangat cepat dan mudah. Setelah itu dirinya menuliskan surat untuk Bonnie dan mengatakan jika dunia luar sangatlah indah dan juga dia sangat ingin melihat wajah Bonnie. Dan Bonnie juga merindukan ayahnya setiap hari. Sehingga dia selalu menunggu kiriman surat dari Kuma di kerajaan Sorbet. Ternyata setiap surat yang dikirim oleh Kuma dibaca oleh Alpha yang merawat Bani. Alpha selalu membaca surat-surat tersebut dan merasa sangat sedih sehingga dia kemudian menyobek surat-surat itu. Lalu Alpha masuk ke dalam kamar Bonnie dan menyuruhnya untuk meminum obat. Meskipun sangat pahit, Bonnie tetap harus meminumnya karena obat tersebut sangat manjur. Padahal yang diminum Bonnie itu bukanlah obat, namun placebo atau obat kosong rasa jeruk. Cerita kemudian berpindah ke laboratorium dari Egghead. Saat itu, kepala Vegapunk sudah tidak besar lagi karena dia telah memotongnya dan menanamkan apel separuh di atasnya. Saat itu, Vegapunk juga telah selesai membuat kloningan Stussy yang nantinya akan menjadi anggota CP0. Dia kemudian melakukan proses selanjutnya kepada Kuma, yaitu memulai proses penghilangan sifat manusia pada otak Kuma saat itu. Di sisi lain, Kuma tetap menuliskan surat kepada Bonnie yang tanpa diketahuinya jika surat-surat tersebut tidak pernah sampai kepadanya. Di tempat lain, saat ini di kerajaan Sorbet sedang dalam keadaan bersuka cita karena mereka tengah mengadakan pesta ulang tahun untuk Bonnie. Di saat semua orang sang terlelap karena kelelahan berpesta, Bonnie kemudian diam-diam menggeledah gereja untuk memastikan jika dia akan menemukan surat dari ayahnya. Namun sayang Bonnie tak kunjung menemukannya. Adegan kemudian berpindah ke markas pasukan revolusi di Batigo, yang mendengar kabar jika Kuma telah menyelamatkan pasukan revolusi yang tengah terdesak oleh angkatan laut. Namun Kuma kemudian langsung menghilang tanpa mengatakan apapun. Sehingga Dragon beranggapan pasti Kuma memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya melakukan hal itu. Di sisi lain di kerajaan Sorobet terdengar kabar yang menggembirakan. Hal itu karena Bonnie sudah dinyatakan sembuh dari sakitnya dan juga permata biru yang ada di wajahnya juga telah menghilang.